Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga saja kalian hari ini dan seterusnya dalam keadaan sehat walafiat, tetap jaga protokol kesehatan dan tetap patuhi aturan sekolah dan selalu disiplin setiap harinya. Nah, ketemu lagi dengan saya di mata pelajaran aplikasi pengelolaan angka atau bisa disebut spreadsheet, yaitu dengan Bu Zakia Ikama. Pada hari ini saya akan menjelaskan di video ini dan semoga saja kalian menontonnya sampai akhir karena jika kalian hanya menonton setengah-setengah, kemungkinan besar kalian tidak akan paham isinya, ya. Walaupun kita belajar jarak jauh, tetap belajar itu adalah kewajiban, ya. Dan semoga saja ilmu ini bisa kalian terima, yang bisa kalian pahami dengan baik. Baiklah, eh, mari kita simak pelajaran hari ini. Spreadsheet tidak hanya membahas mengenai sel, kolom, dan lain sebagainya, tetapi spreadsheet itu ada beberapa rumus yang harus dipahami dan dipelajari. Contohnya yang lebih mudah ya, itu ada rumus matematika. Tentunya kalau kalian mengingat mengenal matematika, pasti di dalam pikiran kalian terpikir bahwa kalau matematika itu ada penambahan, perkalian, pembagian, dan pengurangan. Nah, di spreadsheet pun itu memakai seperti itu. Nah, tetapi untuk sebelum tidak ada simbol-simbol yang harus kalian gunakan. Misalkan perkalian seperti simbol seperti bintang seperti ini, dan penambahan itu ada simbol seperti ini. Ini penambahan. Lalu pengurangan dan pembagian. Pembagian terus garis miring ya. Nah, kalian harus mengetahui simbol-simbol ini untuk suatu saat jika kalian pengurangan, perkalian, dan pembagian, penambahan, dan lain sebagainya, kalian harus menggunakan simbol seperti ini. Lanjut saja, kita langsung ke contohnya. Misalkan di sini ada list barang, unit, dan harga satuan. Kita akan menjumlahkan di kolom jumlah. Oke? Nah, tentu saja kalau ingin menjumlahkan suatu data dalam Excel itu harus menggunakan rumus. Nah, dengan rumus itu juga harus diawali dengan sama dengan. Ya. Nah, terus pilih kolom yang akan kalian kalikan. Tentu saja kalau untuk kolom ini harus dikalikan ya, berapa jumlah unit dikali harga satuan, dan itu akan terlihat hasilnya secara otomatis. Kita kalikan saja, lalu klik enter kalau sudah. Nah, kalau sudah kalian dapatkan hasil di kolom pertama, kalian tidak perlu repot-repot seperti awal. Nah, kalian cukup untuk mentarik kotak kecil ini ke bawah. Nah, untuk yang bawah gimana sih? Nah, untuk yang bawah karena di unit harga satuannya tidak ada, kalian bisa sama dengan, kan tadi itu kali. Kalau itu jumlah totalnya itu kan penambahan. Jadi, sama dengan, terus klik kolom yang mau dijumlahkan. Lalu jangan lupa dikasih simbol penambahan, lalu tarik. Nah, setelah itu enter. Oke, terlihat kan hasilnya secara gampang, mudah, dan nggak perlu pakai kalkulator, ya. Nah, selanjutnya itu yang masih bersinambungan dengan rumus matematika itu ada fungsi sum. Nah, fungsi sum juga itu adalah fungsi yang digunakan untuk menjumlahkan beberapa data, ya.
beberapa menjumlahkan data ini yang terdapat pada beberapa sel. Contohnya seperti tadi tidak jauh beda. Kalian kalikan dulu unit sama harga satuannya di kolom sampingnya. Terus enter, terus kalian ke bawahkan. Nah, totalnya kalau tadi dengan menggunakan rumus tambah, sekarang kita gunakan rumus sum. Oke, bisa kalian klik enter saja. Nah, bedanya apa sih penambahan dengan sum? Kalau sum sebenarnya kalian bisa menjumlahkan nggak cuma satu sel saja, kalian satu sel, ya satu kolom, satu baris. Nah, kalian kalau sum tuh bisa semuanya gitu. Kalau penambahan itu nggak bisa, bedanya seperti itu. Kita lanjut ke yang agak mirip. Nah, ya kalau tadi fungsi sum, kalau yang kali ini itu adalah fungsi sum if. Oke. Nah, fungsi sum if ini adalah menjumlahkan data bersifat numerik yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria ini dapat ditentukan sendiri. Ya, misalkan yang kamu ingin tentukan itu ada contohnya ya di sini Galaxy Mini dan Galaxy Y. Nah, di tabelnya ini udah disiapin eh, apa kriteria yang akan kita cari. Karena ini kalian bisa jumlahin secara manual, nah biar secara otomatisnya bila suatu saat nanti kalian mendapati tabel yang kayak gini, kalian dengan cara mudahnya itu menggunakan fungsi sum if. Contohnya seperti ini ya. Jangan lupa menggunakan sama dengan di awal, lalu kalian klik fungsi yang akan kalian pakai. Nah, kita buka aja ya. Nah, range ini kalian bisa blok semuanya, dan kriteria yang kamu cari itu Galaxy Mini misalkan. Terus, nah, sum range ini itu jumlah yang disoal. Nah, seperti ini di blok semuanya. Nah, kalau misalkan manual, kalian bisa cari di Anissa itu Galaxy Mini itu 3 dan Jaka Galaxy Mini itu 4. 3 tambah 4 itu 7. Jadi langkah mudahnya dengan fungsi sum if tanpa kalian harus hitung-hitung secara manual. Nah, ini deh. Balik seperti yang tadi, untuk mengetahui yang bawahnya kalian gak usah repot-repot jumlahin yang kayak tadi. Caranya kalian cukup eh, tarik kotak kecil ini ke bawah. Nah, itu sudah otomatis memberitahu mengisi kolom tersebut. Jadi kalian gak usah repot-repot kayak awal lagi kayak gini. Jadi tinggal ditarik aja, itu udah otomatis keluar angkanya yang kalian cari gitu. Sampai sini paham ya? Oke, kalau sudah paham, mari kita akhiri pertemuan kali ini dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.